Kembali lagi bersama saya, Michelle Keisha Suci Ramadita, dan partner saya, Gita Cinta Rahayu. Hai Sobat Podnes, apa kabar nih? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kamu gimana Git kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau misal gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi hari ini kita kedatangan rekan-rekan kita yang hebat yang bisa mewakili Kabupaten Lampung Utara. Insya Allah tahun depan bisa sampai tingkat nasional. Amin. Yaitu dalam bidang akademik, ada teman kita Adrian Hafiz Ramadan yang meraih juara 2 di ajang lomba kompetensi siswa yang ke-32 tingkat Provinsi Lampung dalam bidang grafik desain teknologi. Dan di bidang non-akademik ada 2 rekan kita yang bernama Bayu Aji Pratama meraih medali perak di dalam ajang O2SN tingkat Provinsi Lampung cabang olahraga karate putra. Selanjutnya ada Citronomi Anjarwati meraih peringkat 4 dalam ajang O2SN tingkat Provinsi Lampung cabang olahraga atletik. Boleh disapa dulu nih Sobat Podnes kita hari ini. Hai guys. Kalian gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi yang pertama kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman kita yang di bidang non-akademik ya. Nah, gimana nih perasaan Citra setelah mendapatkan peringkat 4? Perasaannya senang nggak senang sebenarnya. Soalnya kan sebentar lagi mau 3 besar gitu kan. Tapi ternyata nggak nyampe ke situ ya sedih pasti, tapi jangan terlalu larut lah sedihnya, habis itu bangkit lagi gitu aja. Kalau Bayu gimana nih perasaannya? Ya bahagia, terharu, tapi belum bisa mencapai juara 1, tapi alhamdulillah bisa mendapatkan medali perak. Terus berapa lama sih kalian itu melatih fisik sebelum melakukan lomba? Sebulan sebelum pas pertandingan. Kalau Citra? Ya hampir sama juga, persiapannya tuh sebulan, soalnya juga kan dibagi-bagi gitu. Ini lombanya pansel lomba, jadi dia tuh ada 5 cabang, ada lari 100 sama 400, lompat jauh, tolak peluru, terus sama lempar lembing. Jadi harus ngebagi waktunya satu-satu untuk 5 cabang itu. Kalau boleh tahu latihan fisik apa aja sih yang kalian lakuin? Latihan fisik paling lari terus beban gitu kan. Kalau Bayu? Sama seperti Citra, lari sprint gitu, terus push up, sit up, sama bawa angkat-angkat beban gitu. Terus kalau boleh tahu nih, selama ini kalian itu berlatih di mana? Kalau saya sendiri di Taman Sahabat. Citra? Kalau saya latihannya di stadion di KONI itu biasanya sore latihannya. Terus kalau boleh tahu nih, apa sih motivasi kalian? Misal kayak Bayu nih, mau masuk karate itu gara-gara apa gitu? Termotivasi sama saudara. Banyak prestasi, bisa kemana-mana, bisa bawa nama negara. Kalau Citra? Kalau saya motivasinya sebenarnya tuh awalnya tuh nggak ada, cuman karena dulu tinggalnya di stadion itu ngejaga di situ, terus ngeliat stadion tuh rame orang yang latihan atletik juga dari dulu, terus pengen ikut gitu, terus tuh pernah berhenti juga latihannya, habis itu lanjut lagi pas umur 14 tahunan lah, ya akhirnya sekarang ditekunin jadi semangat lagi. Apakah ada kendala pada saat kalian sedang latihan atau lomba gitu? Kalau di latihan tidak ada kendala sih, tapi kalau di lomba ada pas berlomba itu pas fisik, kendala di fisik, mentalnya ketemu lawannya tinggi-tinggi langsung down gitu. Gak percaya diri gitu Ya ya? pede. Terus gimana nih cara ngelewatin kesulitan itu? Tuh alhamdulillah sampai di tengah lapangan tuh pede gitu main. Jadi alhamdulillah bisa. Kalau Citra? Apa tadi? Kendalanya? Oh, kendalanya mungkin pas latihan itu fisiknya memang agak kurang, kayak percaya dirinya kurang gitu. Terus juga lapangannya mungkin karena terlalu lebet kan, jadinya agak kayak susah ngimbangin gitu. Terus itu juga
ngelawan takut. Terus gimana cara melewati itu? Ya dorongan dari orang tua juga ngomongin pasti bisa ngelewatin itu, jadi ya semangatin diri sendiri aja. Kalau boleh tahu, mulai menekuni bidang atletik itu sejak kapan? Apakah dari SD, SMP, atau baru-baru ini nih? Dari Bayu dulu. Kalau saya, kalau cabang olahraga karate itu dari kelas 3 SD. Sudah mengikuti karate. Kalau saya yang kayak dibilang tadi itu dari kecil sebenarnya, terus itu pernah putus juga latihannya, lanjut lagi mulai tekun SMP kelas 9, umur 14 tahun. Sampai sekarang. Sampai ya? sekarang. Terus apakah ada nih yang ngasih semangat buat kalian? Apakah ada orang spesial gitu? Kalau orang spesial ada dukungan dari orang tua. Kalau Pak Citra? Ya pasti kalau orang tua itu nomor satu kan ya, untuk anak-anak yang pengen disemangatin dalam berprestasi, terus itu juga dari teman-teman juga didorong juga semangatnya gitu. Harapan kedepannya nih gimana? Harapan kedepannya bisa menjadi lebih baik dari yang sekarang. Ya harapannya dari yang tahun ini semoga tahun depan bisa lebih baik lagi, terus jangan lihat ke belakang, terus ke depan aja. Oke, selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama temen kita yang di bidang akademik nih. Hafiz, menurut Hafiz susah nggak sih mengikuti perlombaan itu? Menurut saya pribadi susah, karena materi yang dilombakan itu berbeda dari tahun kemarin. Terus gimana cara Kak Hafiz ngelakuin kesusahan itu? Yang pastinya berdoa. Kalau boleh tahu nih, berapa jumlah peserta yang ikut dan berasal dari mana saja? Ada 22 peserta yang ikut dalam ada yang dari Bandar Lampung, ada yang dari Metro, ada yang dari Liwa, dan masih banyak lagi. Terus apa saja sih persiapan yang sudah dilakukan? Yang paling utama itu mempelajari materi yang akan dilombakan dan kesehatan fisik. Apa saja modul yang dilombakan dan berapa jumlah modul yang dilombakan itu? Ada 4 modul dan 8 tugas yang dikerjakan. Yang modul pertama itu ada desain prokes. Desain prokes itu ada min mapping, ada moonboard, ada logo matrix, dan yang modul yang kedua ada yang modul kedua ini logo visual style. Ada logo vektor, ada stylescapes, dan modul yang ketiga ini poster. Dan modul yang keempat ini ada desain sosial, ada desain sosial media closer, desain sosial media story. Menurut Hafiz nih, apa sih yang paling susah? Ada modul yang paling susah itu di modul pertama, yaitu min mapping. Karena min mapping ini inti dari desain saya yang saya kerjakan. Jadi saya merasa lebih kesulitan aja mengerjakannya. Terus bagaimana nih cara Hafiz melewati kesulitan itu? Cara saya melewati kesulitan itu, saya berusaha sebaik-baiknya dan insya Allah diberi kemudahan. Kalau di lomba grafik desain teknologi, apakah ada kejutan? Ada kejutan, yaitu tiba-tiba materinya diubah lah, berbeda dari materi yang akan dilombakan. Itu di modul ketiga, yaitu poster. Aturan di poster ini ada desain web, jadi diganti menjadi poster karena keterbatasan waktu. Ada nggak sih perasaan deg-degan atau was-was karena kan yang kamu hadapi ini dari berbagai sekolah unggulan Selampung? Pastinya ada. Pas pertama kali saya masuk ke ruangan lomba itu langsung merasa gugup, grogi lah. Pas saya mengerjakan desainnya, saya merasa kurang percaya diri. Tuh, habis itu. Terus gimana nih cara Kak Hafiz untuk melewati rasa grogi, rasa was-was? Melawan diri sendiri, menjadi lebih pede. Kan tentunya kamu belajar nih. Siapa tuh yang memberi kamu semangat?
pastinya orang tua ya, dukungan orang tua. Terus ada dukungan dari teman-teman juga yang dukung. Terus ini kan akademik yang pastinya materinya itu berasal dari sekolah dan dari jurusan sekolah nih. Nah, ada nggak sih pesan untuk adik-adik kelasnya yang mungkin akan mengikuti lomba seperti Kak Hafiz tahun depan? Ada, belajar lebih giat lagi. Terus kalau ada adik kelas yang ingin mengikuti LKS tahun depan, kalian jangan mengkhawatirkan desain orang lain gitu. Kalian kerjakan aja diri sendiri. Fokus sama kerjaan sendiri sama gitu kerjaan ya. sendiri aja. Harus percaya diri. Betul. Nah, harapan kamu buat kedepannya gimana? Harapan saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih semangat belajarnya, dibagikan orang tua. Oke guys, masih banyak lagi prestasi yang akan kita gali di SMK Negeri 1 Kota Bumi ini. Untuk bidang akademik maupun non-akademik, kita masih memiliki futsal, sinematografi, pramuka, paskibra, dan yang lainnya. Dan ini semua siap untuk mendapatkan prestasi. Mudah-mudahan dengan semua perhatian Dewan Guru dan para pembimbing, kita bisa dikenal tingkat provinsi. Baik, kami akhiri podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin podcast kita selanjutnya ya. Sampai jumpa.